Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Perdana Putra, mahasiswa pada Magister Ilmu Komputer, akan mempresentasikan tema Sistem Irigasi Cerdas berbasis IoT dan MQTT untuk efisiensi air dan meningkatkan produktivitas pertanian. Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah jaringan komputer dan tugas artikel. Alasan pemilihan tema ini yakni di mana IoT berkaitan erat dengan mata kuliah jaringan komputer. IoT memanfaatkan jaringan internet dan juga jaringan lokal untuk berkomunikasi. Sedangkan MQTT di mana komunikasi adalah protokol komunikasi ringan dengan pemanfaatan internet. Dan MQTT ini sebagai broker biasa tersimpan di cloud. Kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, yaitu IoT akan merubah budaya saat bertani, sehingga judul ini bisa dikatakan masuk dalam syarat pemilihan tema. Penelitian diawali dengan adanya masalah atau kebutuhan. Pada masalah irigasi tradisional, pemborosan air dan energi ini sangat terasa. Penyiraman berdasarkan jadwal rutin tanpa mempertimbangkan kelembaban tanah, hilang air akibat perkolasi atau evaporasi seperti penguapan, penggunaan air yang berlebih menyebabkan pemborosan sumber daya. Beban kerja fisik petani juga tinggi. Petani harus sering datang ke lahan, memeriksa kondisi, melakukan kunjungan malam hari jika perlu. Resiko keselamatan juga akan lebih besar dan juga kesehatan. Tidak ada monitoring dan rekaman data. Hampir tidak pernah ada pencatatan historis kelembapan tanah, sehingga sulit untuk mengevaluasi dan mengoptimalisasikan strategi irigasi. Produktivitas juga tidak maksimal dan tidak optimal. Manajemen air yang kurang efisien berdampak pada kesehatan tanaman. Tanaman rentan terhadap penyakit dan stres akibat kekurangan bahkan kelebihan air. Hasil panen juga turun akibat tanah yang tidak optimal. Selanjutnya, ini adalah arsitektur sistem irigasi cerdas, di mana yang diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut. Sini ada lahan pertanian, di mana di lahan pertanian akan diinstal sensor kelembapan tanah yang membaca kelembapan tanah, juga modul IoT seperti ini node MCU ESP8266 atau ESP32, juga relay control pompa air sebagai akuator dalam sistem irigasi ini. Juga ada broker MQTT yang terinstall di cloud atau lainnya, dashboard sebagai interface yang berhubungan dengan langsung petani. Alurnya seperti ini: sensor kelembapan tanah membaca kelembapan tanah, diberikan kepada modul IoT. Lalu modul IoT ini menggunakan Wi-Fi untuk berkomunikasi dengan broker. Broker di sini akan, setelah broker melakukan publish data ke broker, dashboard akan menampilkan kondisi kelembapan tanah pada petani, dan petani akan melakukan perintah on dan off jika itu manual. Jika otomatis, maka perintah dan on off itu akan dikerjakan oleh algoritma. Publish perintah kontrol pompa dikembalikan ke broker, dan broker akan berkomunikasi dengan modul IoT dan relay pompa akan dinyalakan. Selanjutnya, bagaimana protokol MQTT dan alur datanya. Alur komunikasi MQTT menggunakan model publish dan subscribe, sehingga perangkat pengirim dan penerima tidak perlu saling mengenal satu sama lain. 1. Pembacaan sensor.
Node sensor membaca kelembapan tanah secara periodik, misal setiap 5 menit. Seperti publish lahan 1 MOS kelembapan tanah value 27% ke broker. Nah, setelah pembuatan pesan nilai sensor waktu dan identitas lahan akan dipublish ke broker. Lalu pemrosesan oleh kontrol seperti mengolah data sensor terhadap aturan nyala atau tidak, atau juga bisa menggunakan algoritma kontrol seperti penggunaan fuzzy logic. Lalu kontrol kompa ini broker meneruskan pesan ke subscriber untuk mengendalikan pompa. Kita ulas lagi, yaitu sensor mengirim publish-lah data ke broker lalu memforward ke subscriber, yaitu modul kontrol. Lalu apakah kelembapan kurang dari batas bawah? Jika iya, maka publish control on untuk kompa, lalu forward ke akuator, yaitu node akuator ini adalah relay pompa. Setelah on, akan ada notifikasi ke broker lagi, sehingga notifikasi itu bisa di forward ke subscriber dan menampilkan status pompa ke petani. Logika kontrol otomatis. Selanjutnya kita melihat bagaimana IoT ini bisa dikendalikan juga dengan sistem otomatis, di mana sistem otomatis ini tentu ada logikanya, ada ambang batas bawah dan ambang atas kelembapan tanah dengan sensor yang membaca nilai kelembapan tanah dan pompa air. Algoritmanya seperti ini: baca kelembapan tanah, jika kelembapan tanah kurang dari kelembapan bawah, nyalakan pompa. Jika kelembapan lebih besar dari ambang batas atas, maka matikan pompa. Kirim status ke broker dan catat di database. Flowchartnya seperti ini. Flowchart menyalakan seperti ini. Mulai baca kelembapan tanah. Jika kelembapan tanah di bawah ambang batas, maka nyalakan pompa. Publish ke broker, lalu kembali membaca kelembapan tanah. Jika kelembapan tanah masih di bawah, maka pertahankan kondisi pompa saat ini. Dan apabila ternyata pada saat sudah kembali nilai kelembapan tanah sudah di atas, maka matikan pompa. Publish status ke broker, tunda dulu beberapa menit sebelum pembacaan berikutnya. Tunda di sini supaya tidak terus-menerus melihat kondisi kelembapan, sehingga ada rentangnya. Bagaimana dengan penerapan logika fuzzy yang biasanya untuk mengoptimalkan nilai kelembapan tanah tersebut? Nah, dengan algoritma fuzzy berdasarkan literasi, itu memungkinkan kelembapan tanah berada dalam rentang optimal, menyesuaikan intensitas irigasi secara efisien, menghemat air hingga 70% dibandingkan algoritma kontrol sederhana. Efisiensi penggunaan air berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan review literatur ini, irigasi IoT dan MKTT ini menghemat air secara signifikan dibandingkan dengan metode tradisional. Metode tradisional misalnya dianggap 100%, IoT sederhana hanya menggunakan 70% air dibanding metode tradisional. Bahkan dengan algoritma cerdas seperti fuzzy logic ini menghemat 70%, karena penggunaan air di sini hanya 30% dari 100% metode tradisional. Pengurangan sekitar 30% ini menggunakan sistem berbasis IoT yang melakukan otomatis irigasi. Fuzzy logic tercatat menghemat sekitar 70% dibandingkan dengan metode tradisional ya. Dampak pada kehidupan petani. Di sini akan dikaitkan dengan tugas kita, yaitu dampaknya pada kehidupan petani.
yaitu satu, pengurangan kunjungan fisik rutin. Petani tidak perlu datang ke lahan hanya untuk menyalakan mematikan pompa, bisa dilakukan dengan jarak jauh dengan aplikasi, bahkan dari rumah. Pengambilan keputusan berbasis data. Keputusan berdasarkan data sensor tanah dan cuaca yang terukur, yakni membuat pergeseran dari petani tradisional ke pertanian yang lebih presisi dalam hal pengairan. Peningkatan kenyamanan dan kualitas hidup. Petani tidak perlu bekerja malam hari untuk mengatur pompa. Beban kerja fisik berkurang, kenyamanan meningkat. Berdasarkan studi literatur, bahkan menunjukkan sistem irigasi cerdas ini mampu meningkatkan produktivitas tanaman hingga 10% dibandingkan metode manual. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah swasembada pangan, di mana kuncinya adalah produktivitas pertanian. Perbandingan teknologi yang tradisional dengan irigasi tradisional dan irigasi cerdas. Dengan irigasi cerdas, data sensor kelembatan tanahnya dapat dengan real time algoritma kontrol untuk digunakan untuk pengambilan keputusan. Tidak seperti dulu, tradisional ini berdasarkan pengalaman dan jadwal tetap saja untuk mengairi tanaman karena tidak ada sensor. Untuk kontrol pompa tentu otomatis dengan irigasi cerdas karena berdasarkan kelembapan tanah, bahkan bisa dikontrol via aplikasi dari jarak jauh. Kalau manual kita harus datang, bahkan malam-malam perlu datang untuk mengairi karena airnya sedang bagus. Efisiensi air kalau tradisional cenderung boros, irigasi berlebih, kehilangan air tinggi karena penguapan atau kondisi struktur tanah yang kurang bagus. Kalau dalam irigasi cerdas, penghematan air bisa 30-40% di beberapa studi, hingga 70% dengan algoritma cerdas. Beban kerja petani mengurang lebih sering, beban fisik tinggi jika tradisional. Jika dengan irigasi cerdas tentu tidak ada kunjungan rutin, jarang sekali, kecuali jika itu sangat penting. Jadi petani dapat fokus pada kegiatan bernilai tambah. Tantangan dan peluang. Tantangan keterbatasan infrastruktur jaringan. Di beberapa desa ketersediaan internet masih terbatas, teknologi juga sulit dicari. Tantangan juga pada desa-desa kecil, lalu ada tantangan biaya awal dan perawatan. Pemasangan sensor, mikrokontroler, dan sistem komunikasi ini perlu investasi awal yang besar juga, lumayan. Anggaran terbatas petani itu kadang tidak sanggup. Juga perlu literasi digital petani, kesiapan petani untuk mengadopsi teknologi baru, kemampuan memanfaatkan data yang dihasilkan. Peluangnya tapi cukup besar, ya ini penghematan air 70%, produktivitas naik 10%, juga petani berkurang secara fisik ke lahan. Dan peluang nanti yaitu desainnya bisa disesuaikan dengan kondisi, ya kan. Integrasi dengan prediksi cuaca juga bisa dilakukan, dan model pembelajaran mesin juga bisa diterapkan. Kesimpulannya, sistem irigasi cerdas ini bisa menghemat air bahkan hingga 70% dan bisa meningkatkan produktivitas pertanian hingga 10%, mengurangi beban kerja fisik dan perubahan pola kerja. Di masa depan bisa diintegrasikan dengan prediksi cuaca, pembelajaran mesin, arsitektur bertingkat, dan kerjasama dengan pemerintah untuk mengadopsi IoT ini atau sistem irigasi cerdas. Sekian, terima kasih. Presentasi diakhiri dan dicukupkan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.